Ya, kita berkumpul hari ini, kita bersyukur Tuhan Yesus telah memberkati kita sampai hari ini, sehingga saat ini kita boleh siap-siap untuk beribadah pada Tuhan. Saudara-saudara, siapkan hati kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna kita akan nyanyikan lagu ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, 78 tahun Tuhan memberkati bangsa kami. Dalam banyak hal Tuhan, kami melewati semuanya Tuhan Yesus. Mungkin kami yang belum lahir pada saat itu, sampai hari ini Tuhan, kami tetap menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terutama buat kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh beribadah Tuhan. Hari ini kami mau berdoa bagi Indonesia. Kami mau juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa bagi Indonesia Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya tangan Tuhan sajalah yang sanggup untuk memulihkan bangsa kami. Belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. 78 tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami terus berdoa, rencana Tuhan terjadi atas Indonesia. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi juga atas Indonesia. Bahkan Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri
dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari nyatakan sekali lagi doa kita bagi Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu, amin Tuhan, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari sama-sama katakan kita bagi Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Sekali lagi katakan berkat kita bagi Indonesia, katakan ku ucapkan berkat. Yes Lord, ini berkat bagi Indonesia Tuhan, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Indonesia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita berdoa bagi bangsa kita. Urala basyir kirala basyandara la bakara la basyandara la bala 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 bala. Penyertaan-Mu yang sempurna sampai saat ini bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan atas Indonesia, rancangan Tuhan atas Indonesia, kebangkitan jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa percaya dan berseru pada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang memulihkan Indonesia, kebebasan beribadah dalam beragama juga Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kebangkitan sesuatu yang besar terjadi atas Indonesia Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, rencana Tuhan tergenapi atas Indonesia Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan Yesus, dalam segala perkara Tuhan, Kau turut campur tangan dalam pemerintahan juga Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan Kau berikan buat para pemimpin kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi ya Tuhan, pasti terjadi dan mengubahkan
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari sama-sama katakanmu, katakan, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, kebangkitan yang besar, katakan pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali kita sembah Dia. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Oh ralaba syanaralaba, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau di tempat ini. Kami percaya lawatan Allah terjadi juga buat kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata buat kami, menjadi satu ibadah membangkitkan kami semua. Setiap jiwa-jiwa yang lemah lesu, yang sakit, yang berbeban berat, hari ini mendapatkan kelepasan, kemenangan, kesembuhan, kebangkitan terjadi atas GNR di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan terjadi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara saja katakan, ku yakin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Katakan, ku yakin. Yes, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya kemenangan diterima saat ini, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya tahun ini tahun kami bangkit dan menjadi pemenang. Terjadi buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat pemenang katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kita percaya hari ini Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan ayo memuji Tuhan sebab Tuhan hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya saat pujian dinaikkan, kuasa tercurah, kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi. Sama-sama katakan dengan imanmu, saudara. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini
Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Raja segala raja. Katakan, Dialah Raja. Umat Tuhan sonokan amin. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan Tuhan bagi kita semua, saudara, untuk menggenapi setiap firman-Nya. Katakan kiri kananmu, sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, kebenarannya, sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, saudara saja katakan, ku kan bangkit, ku kan. Sampai setiap lutut. Yes. Sama-sama sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Umat pemenang sorakan. Di dalam segala perkara kami percaya Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenangnya Tuhan. Yes, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, saudara. Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami bersuka karena Engkau Tuhan Yesus. Kami mau katakan dengan iman kami lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Saudara saja yuk katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari. Bersama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya, bangkitlah gerejanya.
kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bangkit gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Hari ini kita mau deklarasikan bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Mari kita sama-sama bersaut-sautan. Saya katakan pertama, saudara katakan kedua kali. Saya katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sama-sama katakan sekali lagi. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih lebih dari pemenang. Dengan iman mengatakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kami percaya saat kemenangan kami sorakan Tuhan Yesus terjadi buat kami semua, Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan, apapun yang saat ini menjadi masalah, yang menjadi sakit penyakit, beban, kami percaya kemenangan tersedia buat kami semua yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh rabasyadalabayaralaba. Kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan Yesus, sebab kami percaya Tuhan perbuatan yang dahsyat dan besar itu melebihi pikiran dan doa kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, saat pujian dinaikkan Tuhan, pengagungan dinaikkan, satu dupa yang harum naik di depan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Pengagungan kami bagi Engkau, Raja segala raja. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Saudara saja katakan, besar dan ajaiblah, besar dan
Raja segala bangsa, yang layak kami sembah. Oh mulia, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya, Engkau layak kami sembah. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita mau katakan pada Dia yang layak terima segala pujian kita. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, yang layak disembah. Layaklah segala bangsa sebab Kau Allah yang kudus, Kau layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara-saudara. Sama angkat tanganmu, katakan layak disembah. Dengan penuh pengakuan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan Yesus, hadirat-Mu memulihkan kami, memberikan kami terobosan Tuhan, memberikan kami banyak kelepasan. Kami datang pada Engkau ya Yesus. Hati kami rindu Tuhan menyenangkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur buat hari ini, syukur buat GNR ini Tuhan. Kami percaya saat pujian dinaikkan juga Tuhan Yesus, kami percaya setiap unit-unit di apartemen ini juga merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan ada kebangkitan, kami percaya GNR menuai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik, Kau luar biasa baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap menjadi tanah yang baik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, firman yang akan kami dengarkan ini, tanamkan di hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara-saudara.
Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2023, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi negara dan kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa agar diberikan presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, Pancasilais, dan toleran. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus ini, yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan kita agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata,
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan sehingga menjadi serupa dengan gambarnya, dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, sehingga akan menghasilkan buah Roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo, anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu.
termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprintnya. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Daud, dia sangat bersuka cita. Kita harus membangun bait Allah yang adalah tubuh ini. Syarat utama adalah kita harus mengasihi Tuhan, yaitu orang yang menuruti perintah Tuhan. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi persembahan secara materi ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang hidupnya berkelimpahan saja, tetapi termasuk bagi orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah. Kisah para Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sukacita ini akan kita alami kalau kita memberi. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya! 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun bait Allah yang adalah tubuh ini dengan dasar Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, atau bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semuanya itu akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaan itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan mendapat kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala. Kedudukan yang rendah di sorga. Kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Termasuk juga kualitas kehidupan kerohanian kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Nothing can tear me away from your love, Lord.
Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I love you. Jesus, I love you. And I love you because you first loved me. 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 Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, di Gunung Moria. Di Gunung Moria, di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu, Tuhan menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, supaya tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati itu berhenti. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya teringat kepada almarhum Bapak Pendeta Petrus Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan di YPPII di Batu Malang, beliau akan berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti yang dilakukan di gerejanya Pak Niko. Di Gunung Moria, tempat dari bait Allah Salomo, adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal itu pasti sangat sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat dekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dalam hal ini Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak? Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Abraham keluar sebagai pemenang dalam pergumulan ini karena rela berkorban. Perlu pengorbanan untuk menjadi pemenang. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita menginginkan pengurapan, kuasa, dan berkat yang berlimpah-limpah seperti yang diterima oleh Abraham, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain-lain, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lain. Ini perlu pengorbanan. Untuk menjadi pemenang, sekali lagi saya katakan perlu pengorbanan. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai kurban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian
bahwa setelah lahir baru, kita bebas melakukan apa saja. Dengan alasan pasti Roh Kudus yang memimpin. Pasti Roh Kudus yang menuntun. Sehingga Bapa akan tersenyum. No, justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, perlu pengorbanan. Mari kita katakan bersama-sama, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, A New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai cara penginjilan yang baru yang disebut Everyone. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online sebanyak 22 negara. Jadi total keseluruhan 152 negara. Hampir semua yang ikut terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara sebanyak 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta ketiga. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan pengertian dalam 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Setiap kita yang percaya mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Dan ini dimulai dengan 1 orang. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan dasar unity. Tuhan menuntun kita bahwa Everyone Asia akan diadakan di Indonesia tahun depan, yaitu tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2024. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di SICC, dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Pelaksanaan Everyone Asia di Indonesia sudah diumumkan di Amsterdam. Ini diprioritaskan untuk next gen. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saat berada di Amsterdam, para pemimpin mendapatkan bahwa konferensi Everyone Asia ini akan menjadi trigger untuk kegerakan next gen. Haleluya! Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Mu. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan,
Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lautan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lautan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan sampaikan satu hal Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya katakan merdeka. Haleluya, luar biasa. Kita menyambut kemerdekaan Indonesia, kita tahu kita sudah 78 tahun. Siapa yang sudah lebih dari 78 tahun di sini? Wah, tentu luar biasa. Berarti ikut merdeka kemarin ya, ikut upacara bendera sama Pak Karno ya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita sudah merdeka. Di Roma 6 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Roma 8 ayat 18 sampai 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Kita ini tahu kita semua ini orang yang makhluk yang lemah, ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedukaan dan membawa kamu ke dalam kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu seperti Gembala Sidang kita katakan, yang namanya merdeka itu perlu yang namanya pengorbanan. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena adanya pengorbanan para pahlawan. Ya, mereka pada waktu itu nggak mikir tentang dirinya sendiri. Mereka berperang, ya, banyak sekali yang gugur pada waktu itu. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tema tadi sangat mengena dari saya bahwa setiap kita yang mau merdeka itu harus perlu yang namanya suatu pengorbanan. Bagaimana engkau mengorbankan waktumu, bagaimana engkau mengorbankan secara materi, bagaimana kau bisa mengorbankan hidupmu. Tentu jadi seorang merdeka yang berarti merdeka dari hidup kudus. Yesus pun harus mati di kayu salib, ya, mengorbankan hidupnya untuk memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong merdeka bukan hal yang gampang. Seperti negara kita selalu menuntut kita bagaimana hari-hari ini kita mengisi dengan kemerdekaan. Betul enggak? Kita dulunya mungkin berperang dengan bambu runcing, tapi hari ini bukan demikian lagi. Kita membangun bangsa ini dengan tentu dengan pendidikan, pembangunan infrastruktur, bagaimana ekonomi dibangkitkan, bukan lagi berperang secara fisik. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merdeka, berarti hidupmu harus benar di hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Usahakanlah sungguh-sungguh kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang namanya pengorbanan bukan hal yang gampang. Tadi dari firman juga dikatakan soal Abraham, bagaimana dia harus memilih. Apakah dia mencintai Tuhan atau dia harus mengorbankan anaknya. Bapak Ibu sekalian, itu keadaan yang sulit. Abraham sudah berpuluh tahun dia mengharapkan keturunan. Tapi pada waktu dia dapatkan dan Tuhan minta. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Abraham dengan pilihan yang benar? Bahwa apa? Dia menang atas cobaan. Dia menang atas apa yang dalam kecamuk dalam hatinya, karena dia lebih mencintai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini kita sudah merdeka dari dosa, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan mengorbankan hidupnya untuk engkau dan saya. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti tadi bangsa Israel,
dia mengorbankan apa yang dia miliki untuk membangun rumah ibadah. Seperti dikatakan, Daud menyiapkan segala sesuatunya dan Salomo yang membangun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hal ini, pengorbanan, kita tahu bahwa Roma 6 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merdeka, artinya apa? Kita harus berbuah. Seperti negara kita katakan, isi kemerdekaan dengan pembangunan. Artinya apa? Isi kemerdekaan dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Berikan pengorbanan yang terbaik buat Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini sudah dimenangkan. Hidup ini sudah ditebus oleh karena pengorbanan Yesus. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, kita tengok hati kita. Apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan? Bukan apa yang gereja bisa berikan buat engkau, tapi apa yang engkau bisa gerejakan untuk melayani, untuk biar tempat ini menjadi berkat buat banyak orang. Melalui tempat ini banyak orang-orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup dengan doa supaya kita bisa mengerti, mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar, Tuhan. Kami percaya kami hari ini adalah menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari dosa. Kami tidak lagi terikat oleh dosa. Tapi biar kami memiliki komitmen yang baru. Kami mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ada pengorbanan dalam hidup ini. Baik pengorbanan secara waktu, pengorbanan secara materi, soal keuangan, pengorbanan tentang bagaimana kita harus mengendalikan hidup ini. Tidak lagi memuaskan hawa nafsu tubuh ini. Bagaimana kita bisa mengendalikan hidup ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, bahwa berikan persembahan tubuhmu menjadi persembahan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Biar tubuh ini menjadi persembahan yang baik, Tuhan. Pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Engkau urapi kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau juga hajar kalau kami salah. Terima kasih untuk Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni ya Abah, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, meminta ampun pada Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ibadah kita masih belum selesai. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan sama-sama memberikan persembahan saudara-saudara. Kita berdoa dulu saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami. Dan sekarang saatnya kami mau bersyukur dengan segala pemberian materi yang akan kami berikan Tuhan Yesus. Biarlah kami semua memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selama-lamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahan saudara semua. Kita akan sama-sama saksikan multimedia untuk pengumuman minggu ini. Shalom Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama di ibadah umum setiap jam 8 pagi dan jam 10 pagi di tempat kami. Kami mengundang anak muda untuk datang ke ibadah youth pada jam 12 siang setiap hari Minggu. Kami tunggu kehadirannya. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Oma Opa. Kami dari sekolah minggu mau mengundang untuk membawa anak maupun cucunya untuk boleh hadir di sekolah minggu ibadah bersama di kebaktian jam 8 dan jam 10 pagi di gereja ini. Sampai ketemu di sekolah minggu, Tuhan memberkati. Halo Oma Opa, jangan lupa hari Rabu ada ibadah umas jam 10 pagi. Ditunggu ya kedatangannya. Terima kasih. Kami mengundang semua jemaat terkasih untuk hadir bersama kami setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini di dalam doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ibadah kul setiap Kamis pukul 7 malam di tempat ini. Kami tunggu kehadirannya. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui akun persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini atau melalui tulis dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat. Barangkali ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini? Kalau ada silahkan melambaikan tangan. Selamat datang Bapak Ibu. Kami bersuka cita menyambut Bapak Ibu hadir bersama kami di tempat ini. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk minggu depan boleh bersama kami di sini kembali untuk kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang jemaat bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Ya sikidi ya sikidi. Terima kasih Abah, terima kasih. Kau dahsyat, kau ajaib, engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur kasih karuniamu, anugerahmu, penyertaanmu, perlindunganmu sempurna atas setiap kami Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur, kami boleh unity membangun doa, pujian dan penyembahan di tempat ini, di rumahmu di tempat ini. Kami bangun tahta yang megah, yang besar. Bahkan Tuhan boleh Tuhan memperbaharui hidup kami melalui firman yang dibagikan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur apa yang kami tabur pagi hari ini Bapa, semuanya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap kami dimenangkan, setiap kami dikuatkan, setiap kami diberkati, dan setiap kami Tuhan yang apapun Tuhan keadaan kami berkemenangan dalam kesakitan, kami boleh sembuh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan di hidup kami, ada pemulihan di keluarga kami, di anak-anak kami Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja yang ajaib, kau dahsyat, kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Raja segala raja yang mengurapi Tuhan. Bapak Gembala sidang kami Tuhan yang menyampaikan isi hatimu, dan juga Bapak Gembala kami Pak Hari Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan tambahkan atas mereka, kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan. Bahkan keluarga
besarnya Ibu Gembala yang kami kasihi, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Usaha pelayanan mereka Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Bapa, untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memilihkan Tuhan worship leader, imam musik Tuhan pagi hari ini, yang membawa kami Tuhan untuk naik ke Gunung Kudus-Mu. Doa, pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengetuk pintu hati Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum. Urapi mereka, sertai mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pagi hari ini, dari pendoa syafaat, kolektan, asyir, bahkan guru-guru sekolah minggu Bapa, Tuhan, multimedia semuanya bergerak seperti yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan pada saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan mengurapi kami pelayan-pelayan-Mu lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja segala Raja, Tuhan yang berdaulat atas setiap jemaat-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Ya Raya Sikidia Dede ya Sikidi Sikidia Dede ya Sikidi. Jemaat yang sehat, yang kuat, yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan dari keluarga demi keluarga. Ya Raya Sikidia Dede ya Sikidi. Bahkan para orang tua kami, usia emas, usia lansia, mereka semua sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semakin intim dengan Tuhan, mereka semakin melekat dengan Tuhan. Bahkan anak-anak kami generasi Yeremia, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu Bapa, Engkau Tuhan yang menaruhkan firman-Mu di dalam hati setiap mereka. Engkau pagar sekeliling mereka, perisai hidup mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Dan kami juga mengangkat tangan kami untuk Gembala Rayon kami Pak Kiki beserta keluarga besar, bahkan seluruh Tuhan wakil gembala, gembala ranting cabang Rayon, sampai kepada Gembala Kul, pengerja semua aman dalam perlindungan Tuhan, bergerak melayani seperti yang Tuhan mau, untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan datang, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami declare 73.000 jiwa bagi Rayon 1D dan 1.000 jiwa di Gading Nias. Shalom Gading Nias, diberkatilah Gading Nias. Segala roh-roh kenajisan Tuhan, semuanya dipatahkan kuasanya dari Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemuliaan Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada hujan pertobatan di Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa dituai, berbagai suku bangsa bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja yang dahsyat luar biasa atas tempat tinggal kami. Roh ajaran-ajaran sesat, penyembahan berhala Bapa, roh anarkis Tuhan, pemecah belah kesatuan, semuanya dihalau, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pornografi Tuhan, narkoba di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan korupsi, semuanya kuasanya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengurapi pengelola, Tuhan yang mengurapi setiap staf dan karyawan mereka. Roh takut akan Tuhan ada pada Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja segala Raja Tuhan, yang Tuhan yang memulihkan keadaan Gading Nias, bahkan kota kami Kelapa Gading, bahkan kota kami Jakarta, bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia, terus melaju, bergerak maju di dalam nama Tuhan Yesus. 78 tahun Kau menyertai bangsa ini, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa di bangsa ini bertobat, seluruh Tuhan kegerakan stabilitas ekonomi politik, semuanya bergerak di dalam tuntunan Tuhan. Bahkan proses pemilu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Roh Tuhan ada pada bangsa kami. Ya Raya Sikidi ada ya Sikidi. Terima kasih Bapa, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Dari gereja yang dipulihkan, dari keluarga-keluarga yang dipulihkan, bangsa kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, mereka yang menabur,
baik doa Tuhan, baik taburan apapun Tuhan atas gerejamu untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Mereka diberkati berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Gandum terbaik, minyak terbaik, kesehatan selalu limpahkan atas jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka saat ini mungkin keadaan mereka tidak memungkinkan mereka untuk ibadah onsite. Engkau yang menyertai, melindungi mereka. Kami percaya saat mereka mengikuti ibadah online, kuasa-Mu tidak terbatas. Mereka menerima urapan yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Raja dan Bapa kami, Yeraya Sikiriri, yang memberikan kemenangan. Haleluya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.